Sobat Cendrawasih Pos TV, jumpa lagi bersama kami dalam program Cepos Menyapa. Dinas Pendidikan Provinsi Papua mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan telepon seluler bagi murid SMA, SMK, SNK, SLB, SMP, SD, dan TK PAUD di Provinsi Papua. Dengan dasar Undang-Undang tentang Perlindungan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jerry Agus Yudianto, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dan tepat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih fokus, aman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik di era digital. Menurutnya, penggunaan handphone yang tidak terkontrol di lingkungan sekolah berpotensi menurunkan konsentrasi belajar, memicu kecanduan gawai, serta membuka akses terhadap konten yang tidak sesuai dengan usia peserta didik. Memperingati HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke-171 tahun pada 5 Februari 2026, Klasis GKI Baliem Yalimo dan pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya melakukan serangkaian kegiatan diantaranya Jalan Sehat dan aksi kebersihan di Kota Wamena Jumat 30 Januari. Ketua Pelayanan Harian Majelis Jemaat GKI Bethlehem Wamena, Pendeta Maulana Sigalingging menyatakan menyongsong Hari Pekabaran Injil, Majelis Jemaat GKI Bethlehem Wamena melakukan jalan sehat dan aksi peduli lingkungan dalam Kota Wamena sesuai dengan tema besar tahun 2026 yakni kepedulian. Menurutnya, kegiatan jalan santai ini bukan hanya sekedar berolahraga semata, namun juga peduli terhadap lingkungan yang ada di dalam Kota Wamena. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa gereja tak hanya memberitakan firman Allah tetapi menunjukkan aksi yang nyata. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jaya Wijaya Idawati Waromi Murid mengaku apa yang dilakukan gereja saat ini akan menjadi hal yang baik karena akan berdampak kepada masyarakat. Pihaknya berharap hal yang baik seperti ini tak hanya gereja dan warga jemaat tetapi untuk seluruh masyarakat bisa ikut berpartisipasi menjaga lingkungannya agar tetap bersih. Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mencatat 740 kasus baru HIV/AIDS sepanjang tahun 2025. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Jayapura, Lilian Swebu mengatakan dari jumlah tersebut 435 kasus terjadi pada perempuan dan 305 kasus pada laki-laki. Menurut Lilian, data tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan di puskesmas dan klinik di wilayah Kabupaten Jayapura. Dikatakan secara kumulatif sejak tahun 1992 hingga 2025, jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura telah mencapai 6.248 kasus. Meningkat dari Menurut Lilian, data tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan di puskesmas dan klinik di wilayah Kabupaten Jayapura. Dikatakan secara kumulatif sejak tahun 1992 hingga 2025, jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura telah mencapai 6.248 kasus, meningkat dari sekitar 5.000 kasus dalam 2 tahun terakhir. Diakuinya, kelompok usia penderita masih didominasi usia produktif 20 hingga 29 tahun dengan persentase 45%. Dikatakan, faktor utama penularan dipengaruhi oleh aktivitas seksual beresiko dengan berganti-ganti pasangan, sementara wilayah dengan temuan kasus terbanyak berasal dari distrik Sentani. Sobat Cepos TV, kita beralih ke berita olahraga. Persipura Jayapura akhirnya memastikan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Persiku Kudus. Kemenangan ini sekaligus membawa Persipura naik ke posisi puncak klasmen grup Timur dengan menggeser Barito Putra. Tambahan 3 poin tersebut membuat Persipura mengoleksi 37 poin dari 18 pertandingan yang mereka sudah jalani. Sementara itu,
Jalannya pertandingan pada babak pertama, Persipura unggul lebih 2 gol yang dicetak oleh Arthur Vieira pada menit ke-25 dan Gunantar Mandoen di menit tambahan 45. Memasuki babak kedua, Persiku Kudus tampil lebih agresif dan meningkatkan intensitas serangan. Usaha tim tuan rumah membuahkan hasil setelah Caikwe Sauza mencetak gol pada menit ke-69. Namun hingga pertandingan usai tidak ada tambahan gol dari kedua tim. Pertandingan selesai dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persipura. Demikian berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita edisi hari ini. Untuk selengkapnya bisa dibaca di Harian Cendrawasih Pos dan website kami ceposonline.com. Terimalah moto kota Jayapura, Hente Cahyo Onomi, Tamarni Haneset, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Segenap kru yang bertugas mohon pamit dan sampai jumpa. Wani Ambi.